493 tahun bukan waktu sebentar bagi Jakarta yang terus berbenah diri untuk menjadi kota yang layak bagi 10 juta penghuninya. Keras dan kejam. Dua kata yang kerap terdengar menggambarkan situasi di ibu kota. Bagi mereka yang bernasib baik, Jakarta mungkin membawa berkah bagi keluarga. Tapi bagi mereka yang kurang beruntung, ibu kota bagai mimpi buruk yang tak berujung. Inilah Jakarta. Katanya gapai mimpi di Jakarta tuh gampang. Semua bisa jadi uang. Bener nggak sih? Coba kita tanya Pak Junet, pendatang ibu kota yang sekarang udah hampir 25 tahun tinggal di kawasan Kebun Jeruk. Kalau misalnya saya mungkin nggak ngontrak di sini, kayaknya saya pulang tuh nggak ada yang dibawa pulang. Jadi beras yang Niatnya ke Jakarta pengen berubah nasib. ke Jakarta pengen berubah nasib. Mimpinya itu ya bisa punya penghasilan buat keluarga. Ya, itu impian buat keluarga. Cuman yang ada ternyata menderita. Kayaknya kalau ditanya orang tuh habis makan apa belum, kayaknya jantungnya copot perasaannya. Karena nggak ada kan orang yang seperti kayak gitu. Kadang-kadang kita menahan gini, mau kemana, mau lari kemana, mau jualan apa, ya kan nggak berdaya kan seperti kayak gitu. Saya membutuhkan hanya sesuap nasi, itu orang belum pernah ada yang nanya, Jun udah makan apa? Gitu. Segitu. Jadi saya nangis Pak. Iya, itu benar-benar. Kisahnya bikin pilu ya? Gak semua bisa sukses datang ke Jakarta. Karena faktanya, meski dibilang sebagai provinsi dengan penduduk miskin terkecil di tanah air, dari survei BPS 2018 masih ada 445 rukun warga di ibu kota yang kategorinya kumuh. Data itu jadi bukti ketimpangan masih ada di ibu kota. Di tengah megahnya megapolitan ini masih ada rakyat kecil yang tak tersentuh perhatian pemerintah. Ya mau gimana lagi? Mereka bilang sih namanya juga orang kecil. Cuman saya itu kapanlah berakhir corona seperti kayak gini ya, biar hidup saya itu seperti dulu lagi ya, bisa nyekolahin ya, bisa pulang kampung. Yang enak sih kayak gini, jadi orang berada di ibu kota, tinggal di permukiman bersih nan asri, jauh dari kata padat dan kumuh. Kira-kira orang sini tahu nggak ya, kalau di belakang perumahan mereka ada pemukiman padat penduduk? Tadi tuh kan aku kan muter-muter nih daerah sini. Terus ngeliat di belakang, itu ternyata tuh lagi banyak yang ngumpul orang-orang di pemukiman gitu loh. Iya, Tapi iya. pernah notice nggak kalau misalnya ada mereka yang menengah ke bawah kali ya, tinggalnya persis di belakang area pemukiman sih? Pernah banget. Pernah tahu. Tapi pernah hampir ke sana nggak? Pernah, waktu jalan pagi lah, jogging biasanya lewat. Pernah ngobrol gitu? Ngobrol pernah, mungkin tapi nggak sesering itu, mungkin tiap kali jalan pagi, nggak tiap kali. Sejauh ini kan sebagai pengusaha muda udah berapa lama? Udah jalan 3 tahun lebih lah. Jalan 3 tahun. Ada kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang adil nggak sih buat seorang pengusaha muda kayak kamu? Nah, tentunya pasti ada lah. Nah, kalau itu gimana? kita mungkin bicaranya dari skala kali ya. Kalau kita pemain-pemain industri yang baru, ataupun baru merangkak as a startup, ataupun business owner yang tergolong singkat waktu perjuangannya, ya mungkin kalau dibandingkan dengan the big guys yang lebih besar, perlakuannya kadang-kadang kita bertanya gitu, kok nggak sama dengan pelaku usaha yang baru. Nah mungkin itu ada sedikit semi-semi diskriminatif lah. Beda ya kalau dengar curhatan mereka yang miskin dan mereka yang berada, padahal sama-sama tinggal di Jakarta. Yang satu masih berjuang buat besok makan gimana. Yang satu sudah lebih mapan, gak sekedar besok makan gimana. Iya sih, ibu kota kian berbenah dari infrastruktur, ekonomi kerakyatan, tata kota, serta pemerintahannya. Misi-misi, belum beres. Pak Gubernur, ada pesan nih dari rakyat kecil. Semoga bertambah usia, bertambah banyak juga warga Jakarta yang bisa menikmati hidup adil dan layak. Bapak Gubernur,
Bapak Wakil Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, keberpihakan Anda untuk rakyat kecil masih kami nantikan. Kerja efektif dan efisien juga masih kami tunggu loh. Selamat ulang tahun Jakarta.